Intinya orang ini suka menzalimi orang lain, maka pemahaman sebaliknya dari hadis ini membuat dia bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Terlebih tatkala kita berada di zaman sekarang yang terlalu mudah menghina orang lain, yang terlalu mudah mengeluarkan kata yang buruk yang dapat menyakiti hati orang lain, maka tatkala kita berniat misalnya untuk berbuat zalim kepada orang, ingatlah hadis ini bahwa tatkala kita berbuat buruk kepada orang, menzalimi orang, maka bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wal iyadu billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa khatib mewasiatkan kepada diri sendiri kemudian kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna yang ringkas adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan kebahagiaan dan keselamatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dan niscaya Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Jalan keluar yang Allah tawarkan kepada orang yang bertakwa. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sekaligus sepupu Rasulullah SAW mengatakan, makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah, yaitu jalan keluar dari segala kesulitan dunia dan jalan keluar dari segala kesulitan yang ada di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang gaib yang hanya Allah saja yang tahu adalah perkara kematian. Kita tidak mengetahui di mana kita meninggal dunia dan kita tidak mengetahui kapan kita meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan tidaklah seseorang mengetahui apa yang dia lakukan besok hari, dan tidaklah seseorang mengetahui di mana dia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita tidak mengetahui dengan cara apa Allah mencabut nyawa kita. Apakah ketika kita beramal saleh ataukah sebaliknya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tolak ukur seseorang hidupnya baik di sisi Allah adalah di bagian akhirnya. Apakah dia meninggal dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya meninggal dalam cara lalai atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai bagian akhirnya. Maka seorang muslim, amalan hidupnya, bagaimana dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang dinilai bagian akhirnya. Dalam artian, saat apa dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dalam keadaan bermaksiat
ataukah dalam ketaatan. Secara umum, seseorang bisa mengetahui gambaran bagaimana dia meninggal dunia. Dengan cara apa dia meninggal dunia? Yaitu dengan kebiasaan yang dia lakukan, yaitu dengan bagaimana dia menghabiskan waktunya, maka dia bisa melihat bagaimana dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan dengan kondisi kematiannya. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi, maksudnya kata beliau adalah seseorang akan diwafatkan tergantung kebiasaan yang dia lakukan dan akan dibangkitkan tergantung kebiasaan itu pula. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, carilah kebiasaan untuk menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang sebagian orang ketika kita membahas tentang kematian, ketika kita mengingatkan tentang kematian, sebagian orang takut. Padahal mengingat kematian adalah termasuk ibadah, termasuk hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan dalam hadisnya, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat semua yang menghancurkan kelezatan. Maksudnya adalah kematian. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengingat kematian. Itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah ibadah. Kenapa demikian? Karena dengan mengingat kematian ada beberapa keutamaan. Di antaranya adalah untuk menyegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita bermaksiat, bisa jadi Allah mencabut kita dalam keadaan bermaksiat, lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan memperbanyak kematian adalah untuk mendapatkan hati yang qanaah. Kemudian yang ketiga, untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk mengingat kematian adalah dengan mengingat bagaimana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Apakah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ataukah dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Secara umum, semua amal saleh yang kita lakukan itu berpotensi untuk mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Namun, ada sebagian amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan agar kita mendapatkan husnul khatimah dan terhindar su'ul khatimah. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani yang dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sanai'ul ma'ruf taqi masari as-su." Perbuatan baik kepada orang lain itu menghalangi seseorang dari su'ul khatimah, dari kesudahan yang buruk. Ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sanai'ul ma'ruf taqi masari as-su." Perbuatan baik kepada orang lain itu mencegah dari kesudahan yang buruk. Maka para ulama menyebutkan ada dua makna apa yang dimaksud dengan kesudahan yang buruk. Rasul mengatakan perbuatan baik kepada orang lain itu menghalangi dari kesudahan yang buruk. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan kesudahan yang buruk maksudnya adalah seseorang mati dalam kondisi di luar kebiasaan atau seseorang mati dalam kondisi yang menggenaskan. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW di dalam doanya pernah berdoa agar terlindung dari meninggal dengan cara yang menggenaskan. Seperti Rasulullah SAW berdoa agar terhindar dengan mati dengan cara tenggelam, dengan cara terbakar, jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh kemudian tertimpa reruntuhan. Kemudian Rasul juga berlindung dari mati dengan cara digigit binatang yang berbisa. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berlindung dengan cara-cara mati yang mengenaskan demikian. Kemudian makna yang kedua dari kesudahan yang buruk adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka maksudnya adalah segala perbuatan baik kita kepada orang lain,
maka itu membuat kita terhindar dari su'ul khatimah dan mendapatkan husnul khatimah. Maka dari sini berusahalah untuk sebisa mungkin berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena akan menghalangi kita dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perbuatan-perbuatan baik ini yang bisa kita lakukan sangat banyak, entah dengan tersenyum kepada orang, entah dengan berkata-kata baik dengan orang, menuliskan kata-kata yang baik dan seterusnya. Maka berusahalah untuk berbuat baik kepada orang agar kita terhindar dari su'ul khatimah dan meninggal dengan cara husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini dipraktekkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali bertemu dengan Jibril di Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Rasul takut beliau ditimpakan keburukan tatkala melihat Jibril pertama kali. Kemudian istri beliau yang pertama, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dalam rangka menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasul yang Rasul lakukan sehingga tidak mungkin Rasul ditimpakan keburukan. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasul khawatir takut ditimpakan keburukan tatkala melihat Jibril, Khadijah mengatakan, kalla abshir fa wallah la yukhzika Allahu abada, la yukhzika abada, wallah innaka latasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'dum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq al hadits. Maka Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul ketakutan ditimpakan keburukan kepada beliau. Apa kata Khadijah? Kalla, sekali-kali tidak, bergembiralah, maka demi Allah engkau tidak akan dihinakan oleh Allah selamanya. Kenapa? Kemudian Khadijah menyebutkan pokok-pokok kebaikan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah innaka latasilur rahim. Demi Allah, sungguh engkau senantiasa silaturahim. Itu adalah kebaikan yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu berkaitan dengan keluarga, orang terdekat kita, senantiasa silaturahim. Kemudian yang kedua, wa tasduqul hadits, dan engkau selalu jujur perkataan. Kemudian yang ketiga, wa tahmilul kalla, dan engkau orang yang senantiasa membantu orang lain. Kemudian yang keempat, wa tuksibul ma'dum, dan engkau senantiasa memberikan kepada orang yang tidak mampu. Kemudian yang kelima, wa taqrid dhaifa, dan engkau senantiasa menjamu tamu. Kemudian yang keenam, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa membela kebenaran. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah jenis-jenis kebaikan yang ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa lakukan padahal ketika itu beliau belum diangkat sebagai nabi dan rasul. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut ditimpakan keburukan saat pertama kali bertemu dengan Jibril, maka inilah jasa-jasa atau kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh Khadijah sebagai bentuk ketenangan, kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Khadijah mengatakan la yukhzika abada, Allah selamanya tidak akan menghinakanmu. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwa orang yang suka berbuat baik kepada orang lain, tidak mungkin Allah menghinakan dia, pasti Allah akan memuliakan dia. Terlebih tatkala dia meninggal dunia, tentu Allah muliakan dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sanaiul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain itu menghalangi dia dari kesudahan yang buruk, yaitu maksudnya adalah dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sekarang niatkanlah
agar kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain, entah dengan ucapan, entah dengan tulisan, entah dengan tenaga, dengan harta, pikiran dan lainnya. Kenapa? Karena kita berusaha untuk meraih husnul khatimah. Maka pemahaman sebaliknya dari hadis ini, ketika seseorang berbuat buruk kepada orang, suka jahat, menulis kata-kata yang kotor, menulis kata-kata yang menghina orang lain, kemudian mengganggu dengan cara fisik dan seterusnya. Intinya orang ini suka menzalimi orang lain, maka pemahaman sebaliknya dari hadis ini membuat dia bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Terlebih tatkala kita berada di zaman sekarang yang terlalu mudah menghina orang lain, yang terlalu mudah mengeluarkan kata yang buruk yang dapat menyakiti hati orang lain, maka tatkala kita berniat misalnya untuk berbuat zalim kepada orang, ingatlah hadis ini bahwa tatkala kita berbuat buruk kepada orang, menzalimi orang, maka bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وفقهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل أكبر مصيبتنا في ديننا ولا تجعل أكبر همنا في دنيانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعبدك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.